listrik dan telekomunikasi akan terus kita dorong untuk masuk di seluruh wilayah Mepago, bukan saja Paniai, di wilayah Mepago. Nah, kita berharap wilayah Mepago ini akan terhubung semua dengan jaringan listrik, kemudian jaringan telekomunikasi dulu, baru nanti kita konsentrasi full lagi pindah ke wilayah Lapago. Karena targetnya di seluruh wilayah-wilayah yang sulit di pegunungan ini harus sudah bisa menikmati listrik, kemudian jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Papua, sama seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Jadi mungkin pesan saya, fasilitas listrik dan telekomunikasi yang sudah ada ini masyarakat nikmati, sekaligus masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk jaga supaya fasilitas ini akan mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat di sini yang dulunya kita gelap, mungkin belum sampai 24 jam, sekarang listrik 24 jam kita bisa nikmati. Nanti kita tinggal dorong lagi ke PLN pusat untuk mendukung teman-teman di daerah ini supaya membantu untuk tambahan mesin genset di tahun ini. Kemudian jaringan telekomunikasi juga begitu. Jaringan telekomunikasi juga kita minta fokus pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur jaringan di Papua. Lebih khusus target kita di seluruh kampung di Paniai dan Mepago ini harus masuk jaringan listrik dan telekomunikasi 4G. Supaya masyarakat dari sini sudah bisa telepon, tidak harus jalan kaki dari satu desa ke desa yang lain, tapi cukup saja telepon dari rumah, ketemu juga dengan sanak saudara yang ada di kampung lain melalui video call. Jadi saya pikir dengan adanya teknologi ini otomatis masyarakat sudah akan berkembang dengan sendiri dan bisa menikmati fasilitas yang ada. Yang berikut, kita juga apresiasi kepada Pak Bupati yang sudah membantu teman-teman dari Telkom dan PLN sehingga proyek ini sangat cepat diselesaikan. Ini waktu kita datang Pak Bupati bilang 3 bulan bisa selesai. Saya juga sebalik lihat PLN dengan Telkom nih, wah ini bisa mampu kah? Tapi ternyata Pak Pedai bilang bisa, jadi sudah kita semua support dia dari belakang. Ya, makanya saya ketemu JM-nya yang baru, saya bilang dia jangan pindah. Dia di sini. Dia harus di sini sampai lampu seluruh kampung di Paniai ini harus menyala dan Mepago harus nyala semua. Baru Pedai bisa dipindahkan. Ya. Karena tanggung jawab dia ini semua masyarakat harus menyala. Ya. Supaya sudah semua menyala, nanti yang baru datang tinggal melanjutkan untuk pemeliharaan. Ya. Kalau bangun infrastruktur ini, orang yang tidak paham dari awal perencanaan dan tidak punya semangat yang sama, ini agak susah. Jadi Pak Pedai dengan JM PLN Nabire ini, mereka dua kolaborasi sudah pas. Jadi kita jangan kasih masuk orang baru dulu. Kalau kasih masuk orang baru nanti kebijakan baru lain lagi. Nanti kita repot. Jadi nanti Bupati juga mendukung supaya mereka ini harus tahan sampai selesai jaringan di seluruh kampung-kampung di wilayah Mepago sudah menyala semua, baru mereka pindah. Nah begitu pula teman-teman dari Kominfo, Telkomsel, ini kita punya GM Telkom sekarang ganti yang Papua, tapi yang Papua Barat yang untuk tahan wilayah sini masih tetap sama. Ya, jadi tinggal nanti Pak Engel melaporkan apa-apa lagi yang dibutuhkan untuk kembangkan jaringan 4G ke kampung-kampung semua di sini. Kita support untuk dorong lagi kebijakan dari pusat untuk membackup supaya semua wilayah di sini minimal percepatan tahun ini sudah harus masuk semua. Tahun ini seluruh wilayah ini sudah ada listrik. Minimal pada saat Natal Desember 2022 masyarakat di kampung-kampung semua sudah harus nyala. Jadi saya pikir itu yang harus kita targetkan. Karena Bupati kasih waktu kemarin 3 bulan bisa selesai listrik dengan jaringan. Kalau waktu 1 tahun saya pikir semua harus sudah bisa nyala. Ya, tergantung PLN ini. Jadi kalau mereka ini tidak selesaikan jaringan, masyarakat tahan, tidak boleh pulang. Ya, jadi tahan mereka sini. Ya, supaya nanti selesai dulu baru kita antar mereka pulang sama-sama. Ya. Jadi kepala suku juga tanggung jawab harus jaga mereka. Kemudian masyarakat juga bantu untuk menjaga keamanan supaya instalasi jaringan listrik, kemudian tiang-tiang yang dipasang ini kemana-mana semua bisa aman. Bisa aman mereka bekerja dan semua masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dan saya pikir ini salah satu langkah yang bagus ya, karena Bupati Paniai ini cukup aktif itu. Jadi nanti kalau
pemerintah sudah dorong ke depan, misalnya Mepago ini jadi provinsi sendiri, berarti kita harus cari gubernur yang aktif-aktif kayak begini. Dan wilayah ini tidak bisa begini terus, harus berkembang dan maju.